Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Min Prof. Dan kali ini kita akan melanjutkan kisah Yu Lejin sebagai mantan tentara bayaran yang kembali ke sekolah. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Jae-hyung yang kesal balik mengintimidasi murid itu, berpikir kalau dia tak bisa melawan Jae-hyung. Murid itu terkejut dan akhirnya pergi dari sana, meninggalkan Jae-hyung dan Yongshan. Melihat sikap Jae-hyung yang membantunya, Yongshan terdiam melihat temannya itu. Jae-hyung menghela nafasnya, kemudian mengajak Yongshan kembali masuk. Kalau tidak, si Jamin atau Hyuk-jin bakal bawel kalau mereka tidak datang-datang. Yongshan lalu mengikutinya, tapi di dalam hatinya Yongshan masih tak menyangka kalau Jae-hyung akan membantunya. Saat sudah sampai di kursi mereka, Hyuk-jin bertanya, kenapa mereka sangat lama? Apa mereka buang air besar? Jae-hyung menjelaskan kalau tadi ada bocah yang mengganggu Yongshan. Mendengar itu, Hyuk-jin kaget dan bertanya lagi, siapa bocah itu? Jae-hyung berkata jika dia tidak mengenalnya. Tapi bocah itu mengenakan seragam SMK Gosuk. Lalu Hyuk-jin bertanya, apa Yongshan baik-baik saja? Yongshan menjawabnya, dia baik-baik saja. Tadi ada Jae-hyung yang menolongnya. Jae-hyung yang acuh tak acuh mengajak mereka untuk segera mulai mabar saja. Dan tanpa basa-basi mereka bertiga segera mulai bermain Liga of Legends. Tak lama kemudian, sekelompok siswa berseragam SMK Gosuk dipimpin oleh si brengsek tadi masuk ke warnet. Hyuk-jin sibuk memberi arahan pada temannya, tapi mereka terlalu asik bermain dan tak memperhatikan sekeliling. Tiba-tiba, perhatian Hyuk-jin teralihkan oleh sekelompok siswa SMK Gosuk di depannya. Si brengsek tadi dengan muka sok geram memaksa mereka bertiga untuk mengikutinya. Ekspresi Hyuk-jin dan Jae-hyung berubah serius, sedangkan Yongshan sudah berkeringat dingin. Mereka lalu pergi ke gang sempit di sekitar sana. Yongshan ketakutan gara-gara dirinya masalah jadi bertambah besar. Si brengsek itu lalu meremehkan lawannya. Dia pikir mereka punya banyak orang sampai-sampai belagu tadi. Tapi ternyata hanya ada 3 orang. Mereka pasti akan tamat hari ini. Jae-hyung balik mengejek si brengsek itu. Tadi saat dia sendirian, si brengsek itu ketakutan bahkan sampai nggak bisa ngomong. Sekarang saat membawa temannya, kenapa dia cerewet sekali? Apakah si brengsek ini tadi hanya pura-pura kabur? Teknik itu mirip sekali dengan pengecut. Berlutut untuk mengumpulkan tenaga. Ya, lagi pula dia memang pengecut. Terprovokasi, si brengsek langsung meninju Jae-hyung. Namun Jae-hyung dapat menghindar dan balik meninjunya di wajah, membuat si brengsek terhuyung-huyung. Suasana jadi tegang. Yongshan yang ketakutan terus menyalahkan dirinya. Karenanya masalah ini jadi besar. Kalau saja dia tadi lebih berhati-hati. Tapi Jae-hyung menenangkannya. Dengan coolnya dia berkata kalau Yongshan tak perlu memasang wajah seperti itu. Yang jahat di sini bukan dia, tapi si brengsek itu dan kroconya. Yongshan merasa tersentuh mendengar perkataan Jae-hyung, bahkan matanya sampai berkaca-kaca. Namun Hyuk-jin menyela. Dia sadar kalau Jae-hyung sedang meniru Lejin. Tadi itu kata-katanya Lejin, bahkan sikap cool itu juga mirip. Hyuk-jin merasa jijik melihat sikap aneh temannya itu. Jae-hyung merasa malu saat mendengar Hyuk-jin, tapi dia tak bisa membantahnya. Jae-hyung beralasan kalau waktu itu Lejin terlihat sangat keren, jadi dia tanpa sadar menirunya. Hyuk-jin tak percaya, tak mungkin Jae-hyung gak sadar. Kelihatannya dia sudah banyak latihan di rumah untuk itu. Pada akhirnya mereka jadi ribut sendiri, dan hal itu sukses membuat siswa Gosuk menjadi kesal. Mereka masih bisa bercanda di saat seperti ini. Lalu mereka mulai menyerang Jae-hyung dan Hyuk-jin. Tapi Jae-hyung dengan mudah melawan balik. Dia menendang salah satu lawannya sampai terjungkal, kemudian meninju muka yang lain sampai berdarah. Yongshan hanya berdiri di belakang temannya. Dia bingung harus berbuat apa. Yongshan tak pernah berkelahi sebelumnya. Hyuk-jin yang melihat Yongshan ketakutan menyuruhnya untuk mundur ke belakang saja. Jae-hyung menimpali. Walau di dalam game ranknya lebih tinggi, tapi untuk urusan ini biar mereka berdua yang lebih ahli. Yongshan bertambah bingung. Mereka bertarung karenanya, tapi sekarang mereka menyuruhnya mundur.
satu persatu lawannya tumbang, namun mereka masih bisa bangkit. Melihat itu, Jae-hyun penasaran bagaimana caranya Lee-jin melumpuhkan lawannya dalam sekali serang. Tidak seperti Lee-jin, lawannya terus bangun seperti zombie. Karena tidak fokus, si brengsek berhasil meninjunya di perut. Kemudian si brengsek bersiap meninju sekali lagi. Tapi Yongshan menerjangnya dan berhasil menjatuhkan si brengsek itu. Jae-hyun yang melihat keberaniannya terlihat bersemangat. Si brengsek berusaha melepaskan cengkeraman Yongshan, tapi sia-sia saja. Cengkeramannya terlalu kuat. Kemudian satu tendangan tepat mengenai kepala si brengsek, membuatnya pingsan seketika. Melihat lawannya sudah pingsan, Jae-hyun terdiam sesaat. Tapi Hyuk-jin mengejeknya. Dia sangat payah, dia masih saja harus dibantu Yongshan. Muka Jae-hyun memerah dan berkata kalau dia hanya sedang istirahat. Tapi Hyuk-jin mengejeknya lagi, bertanya apakah Jae-hyun juga mau mengumpulkan tenaga, dan sekali lagi mereka berdua bertengkar. Namun saat melihat Yongshan yang shock, Jae-hyun bertanya apa dia baik-baik saja. Yongshan menjawab kalau dia baik-baik saja. Yongshan meminta maaf. Ini semua terjadi karenanya. Mendengar itu, Jae-hyun berkata jika Yongshan tak perlu terus minta maaf. Hyuk-jin setuju. Bahkan tadi Jae-hyun sudah bilang ini bukan salahnya. Dan dia juga memakai meniru Lee-jin lagi. Lee-jin yang sudah sampai sejak tadi turun lagi untuk mencari mereka bertiga. Dia bertanya-tanya kemana mereka pergi. Pesannya juga tidak dibalas. Saat sampai ke bawah, dia malah bertemu dengan temannya. Mereka bertanya, apa Lee-jin baru sampai? Dia baru saja melewatkan pertunjukan menarik. Dengan bangga, mereka bercerita kalau mereka baru saja menang bertarung 6 lawan 3 melawan anak dari SMK Gosuk. Yongshan lalu mengajak temannya untuk naik. Namun, omongan Jae-hyun terus saja membanggakan dirinya. Dia memberitahu Lee-jin kalau anak SMK Gosuk itu sebenarnya lumayan kuat, tapi tetap saja tidak sebanding dengan mereka. Namun, saat naik ke atas, mereka terkejut melihat siswa SMK Gosuk yang lain terlihat pingsan di lantai. Hyuk-jin bertanya-tanya, kenapa mereka semua tergeletak di lantai sini? Lee-jin menjawab, tadi saat dia mencari mereka bertiga, tiba-tiba siswa itu menyerang saat melihat seragamnya. Jadi dia melawan mereka. Seketika Jae-hyun, Hyuk-jin, dan Yongshan terdiam mendengar Lee-jin. Setelah mabar bermain Liga of Legends, mereka berempat akhirnya pergi untuk mengisi perut. Lee-jin dan Yongshan menunggu di luar, sedangkan Hyuk-jin dan Jae-hyun baru saja datang dengan mie instan di tangannya. Hyuk-jin lalu bertanya apa rasa ini yang dipesan Yongshan, dan Yongshan mengiyakannya. Tapi Hyuk-jin heran, sepertinya Yongshan selalu memakan mie yang ini. Jae-hyun masih berdiri, kemudian sadar kalau dia lupa membeli minuman. Mendengar itu, Yongshan berkata biar dia saja yang pergi. Namun Jae-hyun menolaknya. Biar Jae-hyun saja yang pergi. Lagi pula, dia sedang berdiri. Yongshan tak bisa berkata-kata mendengar itu. Lalu, mereka mulai memakan mie mereka. Kemudian, Hyuk-jin kembali membahas kejadian tadi. Kalau diingat-ingat, bocah dari SMK Gosuk tadi benar-benar lucu. Mereka pasti berpikir kalau lawannya lemah. Tapi ternyata malah mereka yang dihajar habis-habisan. Jae-hyun yang baru datang dengan minuman melanjutkan, padahal mereka sudah sok banget datang ramai-ramai. Dia yakin jika bocah SMK Gosuk itu nggak akan berani muncul di depan mereka untuk sementara waktu. Lee-jin kemudian mengambil snack yang dibawa Jae-hyun, tapi dia tak tahu cara membukanya. Dia kemudian memperhatikan Jae-hyun yang sedang membuka snack itu dan mengikuti caranya, dan takjub dengan kepraktisannya. Dia lalu bertanya, kenapa mereka bertiga sampai berkelahi dengan murid dari SMK Gosuk? Jae-hyun menjelaskan kalau ada seorang anak SMK Gosuk yang mengganggu Yongshan di lorong warnet. Tahu kalau Yongshan diganggu, Lee-jin bertanya, apa dia baik-baik saja? Yongshan menjawab kalau dia baik-baik saja. Tadi Jae-hyun datang membantunya. Jae-hyun lalu berkata, jika lain kali Yongshan bertemu dengan orang brengsek seperti siswa Gosuk tadi, jangan takut. Bingung, Yongshan bertanya, apa maksudnya? Jae-hyun balik bertanya, apa tadi Yongshan melihatnya? Yang penting dia harus berani.
kalau takut-takut di depan bajingan seperti mereka, mereka akan semakin bertingkah. Hyuk-jin membenarkannya. Kalau dia tidak mengatakan dengan tegas, bajingan seperti itu akan terus mengganggunya. Yeong-shan yang masih pesimis bertanya, bagaimana jika mereka jadi marah dan memukulnya? Tapi Jae-hyung berkata, apa Yeong-shan pikir? Mereka tak akan memukulnya jika dia ketakutan. Bajingan brengsek seperti mereka itu semua sama. Yeong-shan lalu berkata lagi dengan kepala tertunduk, mungkin saja kalau dia melawan maka mereka akan memukulnya lebih keras. Jae-hyung setuju dengan itu. Tapi meski mungkin Yeong-shan tidak akan dipukul dengan keras, kedepannya dia akan terus diganggu karena dianggap pecundang. Hyuk-jin menimpali, sekali kita melawan, biasanya mereka malas untuk mengganggunya lagi. Justru, mereka akan terus mengganggu bocah yang tidak melawan sama sekali. Ya, tapi tidak semuanya begitu. Meski Yeong-shan terlihat menyedihkan, Hyuk-jin dan Jae-hyung terus menyemangatinya. Pokoknya, lain kali Yeong-shan tidak perlu takut. Lagi pula, tadi dia sudah bisa melawan kan? Saat teman-temannya sibuk berbincang, pikiran Lee-jin terbang ke masa lalu saat dia masih di neraka dunia. Di sana dia hanya makan seadanya dan bahkan terlihat sangat lemah. Salah satu pria bertato berbicara dengan bahasa yang Lee-jin tidak pahami. Tapi dia tahu kalau pria itu sudah meminta jatah makanan miliknya. Lee-jin menatap dengan tatapan dingin. Tiba-tiba terdengar suara peluit dari pelatih dan semua yang ada di sana melihat ke satu arah dengan ekspresi takut. Lee-jin membantai 3 orang yang mengganggunya sampai tak berdaya. Salah satu dari mereka berusaha bangun, dan saat dia melihat ke atas, dia menemukan wajah dingin yang menyeramkan. Kembali ke saat ini, Lee-jin melihat ke arah Yeong-shan yang menunduk. Kemudian Yeong-shan memberanikan dirinya dan berkata, jujur kalau sebenarnya dulu dia membenci Jae-hyung dan Hyuk-jin. Mendengar perkataan itu, Jae-hyung dan Hyuk-jin terlihat bingung. Yeong-shan lalu melanjutkan, dulu mereka berdua sering mengganggu anak-anak kelas 1, termasuk dirinya. Jae-hyung yang tak paham bertanya, sejak kapan mereka mengganggu Yeong-shan dan anak sekelas? Mereka kan cuma suka bercanda. Hyuk-jin menambahkan, sejak kapan mereka pernah memukul anak sekelas atau menyuruh-nyuruh mereka? Dibanding kelas lain yang jauh lebih parah, bahkan banyak anak kelas yang seperti Kim Ki-soo. Jika dibandingkan dengan orang seperti Ki-soo, mereka berdua seperti malaikat. Namun Yeong-shan berkata, candaan dan kata-kata kasar mereka berdua juga termasuk kekerasan bagi orang sepertinya. Jae-hyung dan Hyuk-jin terdiam mendengar itu. Yeong-shan melanjutkan, meski besar atau kecil, kekerasan tetaplah kekerasan. Dulu Yeong-shan membenci mereka yang melakukan semua itu tanpa ragu. Jae-hyung dan Hyuk-jin masih terdiam. Lalu Yeong-shan berkata, dia menceritakan semua itu karena Jae-hyung menyuruhnya mengatakannya dengan tegas. Jadi, itulah yang dia rasakan. Hyuk-jin akhirnya membuka suaranya karena dia baru pertama diberitahu hal seperti ini. Jadi, dia bingung harus berkata apa. Dulu Hyuk-jin berpikir kalau mereka hanya bercanda. Jadi, dia sama sekali tidak berpikir sampai ke situ. Jae-hyung yang juga merasa bersalah berkata kalau dia juga sama seperti Hyuk-jin. Bahkan mereka berdua sering saling memuji kalau mereka lebih baik dari murid yang lain. Namun, Yeong-shan yang sudah tenang berkata, semenjak dia bergaul dengan mereka, Yeong-shan sudah mengira seperti itu. Kelihatannya mereka sendiri tidak tahu kalau candaan mereka termasuk kekerasan. Seperti yang mereka bilang, mereka tidak pernah menyuruh-nyuruh atau merampas uang anak-anak lain. Mereka juga tidak pernah memukul. Jae-hyung lalu meminta maaf, diikuti oleh Hyuk-jin. Meski meminta maaf, sekarang tidak akan mengubah apapun. Tapi sekarang hanya itu yang bisa dia katakan pada Yeong-shan. Yeong-shan merasa terharu mendengar perkataan temannya itu. Namun suasana itu berubah saat Lee-jin tanpa sengaja menjatuhkan snack-nya ke bawah. Dan dia mengambilnya lagi. Segera mereka bertiga jadi ribut dengan Lee-jin. Di tempat lain, kakak Yuna sedang duduk santai di meja kerjanya. Namun terdengar suara dari luar. Ternyata itu Yuna yang menerobos masuk ke sana. Kakaknya tersinggung ramah dan bertanya, untuk apa Yuna ke sana? Yuna berteriak memanggil kakaknya. Dengan wajah tak bersalah, kakaknya berkata,
Dia jadi kaget dengan suara Yuna. Kenapa dia datang tiba-tiba berteriak seperti itu? Yuna yang kesal bertanya, kenapa kakaknya menyelidiki Lejin? Kakaknya Yuna berpura-pura bingung dan berkata, bukankah Yuna sendiri sudah pernah curiga dan menyelidiki anak itu? Namun Yuna membantah dan berkata kalau itu hanya sebentar dan dia sudah berjanji tak akan menyelidiki Lejin lagi. Jadi kakaknya juga harus berhenti. Tapi kakaknya bertanya, apa Yuna sudah lupa apa yang harus dilakukan oleh orang seperti mereka untuk bisa bertahan hidup? Apa Yuna sudah lupa kejadian yang terjadi baru-baru ini padanya? Yuna masih berusaha meyakinkan kakaknya, tapi kakaknya bersikeras. Walaupun Lejin sudah pernah menyelamatkannya, bukan berarti dia bisa dipercaya. Bocah itu memalsukan dokumennya untuk masuk ke sekolah yang sama dengan Yuna, bahkan di kelas yang sama. Tapi sekarang Yuna menyuruhnya berhenti untuk menyelidiki Lejin. Yuna tak bisa berkata apa-apa. Lalu ajudan kakaknya berkata, dia mengerti perasaan Yuna. Tapi pihak sekolah juga berhak menyelidiki masalah ini karena Lejin sudah memalsukan dokumen ke sekolah yang di bawah naungan SW Group. Kemudian kakaknya berkata, Yuna datang di saat yang tepat karena sebentar lagi dia akan mendapat kabar mengenai anak itu. Yuna yang tak mengerti bertanya. Ajudan kakaknya menjelaskan meski informasi Lejin terhalang dari berbagai sumber sehingga mereka butuh waktu yang cukup untuk menyelidikinya. Tapi mereka sudah meminta bantuan para petinggi. Kakaknya memprovokasi Yuna. Dia bertanya, apa memang Yuna tidak ingin tahu siapa anak itu sebenarnya? Namun pendirian Yuna sudah tetap. Dia sudah tak penasaran lagi. Lejin sudah menyelamatkannya dan itu sudah cukup. Dan tiba-tiba suara telepon di sana berdering. Dengan senyum licik, kakak Yuna berkata, bagaimana jika mereka semua mendengar kabarnya? Dia kemudian mengangkat teleponnya. Terdengar suara seseorang di seberang. Dia menelepon untuk memberi kabar soal informasi yang kakak Yuna minta. Kakaknya lalu berkata, akhirnya sekarang mereka semua bisa mengetahui identitas anak itu. Lalu penelepon itu melanjutkan, sepertinya kakak Yuna sudah menyelidiki Lejin dari berbagai sumber. Kakak Yuna mengiyakannya, tapi ternyata penyelidikannya lebih sulit dari yang dia perkirakan. Jadi dia meminta bantuan. Penelepon itu bilang, mulai saat ini SW Group dilarang untuk menyelidiki Lejin lebih jauh. Ini perintah yang datang dari atas. Mendengar ini, kakak Yuna jadi marah dan bertanya, apa maksud perkataan itu? Bagaimana mungkin mereka mengabaikan anak yang tak jelas asal-usulnya? Namun si penelepon mengancam, demi menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan SW Group, yang dia dapat sampaikan saat ini adalah Lejin bukanlah orang yang harus diwaspadai oleh SW Group. Setelah terpisah dari keluarganya dalam kecelakaan pesawat, dia kembali dan hanya ingin pulang ke rumah untuk hidup bersama keluarganya. Ya, jadi hanya sekian kisah Lejin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.